burung kenari, hinggap di pohon tidak berdahan. Saya Laura Wonogiri, senang bertemu dengan kalian. Halo, saya Laura Dusbawani. Di video ini saya akan mengajak Anda semua untuk bersama-sama mempertahankan kebudayaan Indonesia. Ayo! Republik Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan India. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas 1.905 juta km persegi dan memiliki total 17.504 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wah, luas sekali ya Indonesia. Indonesia juga dikenal dengan nama Nusantara loh. Indonesia saat ini menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dengan populasi penduduk mencapai 270.203.917 jiwa pada tahun 2020. Luas dan banyaknya penduduk Indonesia juga menjadikan Indonesia sebagai negara multikultural di mana banyak keragaman budaya ditemukan di sana. Dengan jumlah total 34 provinsi, membuat Indonesia memiliki kebudayaan berbeda-beda dan beraneka macam. Setiap provinsi di Indonesia memiliki pakaian, rumah, senjata adat, serta lagu daerah dan tradisi yang berbeda-beda. Namun, yang menuai kekaguman dari bangsa lain adalah toleransi dan persatuan Indonesia di tengah keberagaman. Semua masyarakat dapat berbaur dan hidup berdampingan dengan rukun. Indah sekali bukan Indonesia? Kita sebagai warga negara Indonesia harus bersyukur atas aman dan tentramnya negara ini dengan cara berusaha memajukan bangsa Indonesia agar dikenal oleh dunia. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi, budya atau akal, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Bentuk lain dari kata budaya adalah kultur yang berasal dari bahasa Inggris yaitu culture dan bahasa Latin cultura. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Indonesia sendiri memiliki 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010. Bayangkan, betapa kaya budaya Indonesia memiliki 1.340 suku dengan ciri khas daerahnya masing-masing. Kita sebagai warga negara wajib mengaguminya. Yuk belajar lagi! Setiap negara pasti memiliki suatu identitas yang membedakannya dengan negara lain. Itulah identitas nasional. Budaya sebagai identitas nasional. Identitas nasional bangsa Indonesia tercipta dari berbagai nilai-nilai kultural suku bangsa yang ada di setiap daerah yang dihimpun menjadi satu kesatuan. Dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2020 karya Rosmawati dan Hasan Al-Mulkam dijelaskan bahwa bentuk-bentuk identitas nasional bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia di mana digunakan oleh seluruh warga Indonesia. Yang kedua, bendera negara yaitu Sang Merah Putih. Ketiga, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Yang keempat, lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Yang kelima, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keenam, dasar falsafah negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketujuh, bentuk negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kedelapan, konsepsi wawasan Nusantara. Dan yang terakhir, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Kebudayaan daerah adalah salah satu identitas nasional yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Namun, bagaimana bila kebudayaan tersebut justru diklaim oleh negara lain? Yang pertama ada batik. Sebelum diklaim oleh Cina, batik juga pernah diklaim oleh Malaysia. Oleh karena itu, Indonesia segera mengajukan klaimnya ke UNESCO tanggal 3 September 2008. Namun, baru diakui pada tanggal 2 Oktober 2009 setelah pengujian. Yang kedua, wayang. Wayang pernah diakui Malaysia juga. Beruntung, pada 27 November 2003, UNESCO mengakui wayang kulit sebagai warisan kebudayaan Indonesia. Yang ketiga, angklung. Lagi-lagi Malaysia sempat mengakui bahwa angklung adalah musik milik mereka. Namun akhirnya, angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya nisan dan non-bendawi manusia di UNESCO pada bulan November 2010 sebagai milik Indonesia.
Yang keempat, reog. Malaysia juga pernah mengakui bahwa tarian yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur ini adalah milik mereka. Namun, sebelum semakin rumit, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia segera membantah klaim Malaysia. Kelima, ada kuda lumping. Ternyata kuda lumping juga pernah diklaim oleh Malaysia loh, bermula ketika banyak orang Jawa berpindah ke Malaysia dan mewariskannya kepada keturunannya. Pertama adalah masyarakat Indonesia yang kurang mengerti akan kebudayaan. Tidak bisa dipungkiri adanya arus globalisasi yang menyebabkan cepat masuknya budaya negara lain ke dalam Indonesia. Hal tersebut tidak akan menghilangkan kebudayaan Indonesia secara langsung, namun perlahan dengan cara banyaknya generasi muda lebih tertarik pada kebudayaan luar yang dianggap lebih trendy daripada kebudayaan Indonesia. Yang kedua, pemerintah kurang perhatian terhadap kebudayaan nasional. Sebenarnya pemerintah bisa mendaftarkan hak cipta budaya supaya dunia internasional mengakui atas kepemilikan budaya Indonesia. Selain itu, kurangnya sarana untuk menampilkan budaya asli Indonesia kepada masyarakat luas. Yang pertama, memasukkan materi tentang budaya bangsa Indonesia dalam pelajaran di sekolah. Dengan mempelajari kebudayaan Indonesia sejak dini, maka anak-anak akan mengenal apa saja budaya Indonesia yang beraneka ragam. Yang kedua adalah memperkenalkan budaya kepada orang lain. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya memakai batik, mempelajari tarian daerah, menyanyikan lagu daerah, dan banyak lagi. Yang ketiga, memperkenalkan budaya Indonesia kepada negara lain. Zaman globalisasi sekarang, teknologi semakin maju. Banyak sosial media yang berkembang setiap harinya. Bila kita memperkenalkan indahnya budaya Indonesia lewat sosial media yang digunakan oleh manusia di seluruh penjuru dunia, maka kebudayaan Indonesia akan dikenal oleh negara lain. Yang keempat, yaitu mempelajari kebudayaan Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, sudah selayaknya kita mempelajari kebudayaan Indonesia sehingga kita dapat mewariskannya kepada keturunan kita. Awal mula lestarinya kebudayaan Indonesia dimulai dari diri kita sendiri, warga Indonesia. Yang kelima, menyaring kebudayaan asing yang masuk. Karena teknologi semakin berkembang, banyak masyarakat Indonesia yang lebih tertarik pada kebudayaan asing yang belum tentu cocok dengan budaya asli kita. Oleh karena itu, memilah adalah cara terbaik agar kebudayaan asli kita tidak tergeser. Budaya Indonesia adalah identitas nasional atau ciri khas dari Indonesia yang membedakan negara Indonesia dengan negara lain. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara sudah sepatutnya bangga dengan budaya kita dan melestarikannya. Mari kita selalu melestarikan kebudayaan kita dimanapun dan kapanpun. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.